Alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Gunung Gading, Ibu Ani. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Desa PKK Gunung Gading, Ibu Saini. Yang saya hormati anggota Pemda 1 yang sedang bertugas, dan ibu-ibu semua anggota PKK Desa Gunung Gading yang berbahagia. Alhamdulillah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini bisa ikut berkumpul kembali dalam kegiatan rutin Ibu, kegiatan PKK. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sambungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pertemuan awal tahun baru tahun 2025 di bulan Januari tanggal 25 di bulan Rajab yang terakhir ya Bu ya, besok ya kita ini peringati momen Isra Mi'raj ya. Semoga kita bisa memetik hikmahnya. Pada kesempatan ini Pemda 1 ingin menyampaikan tentang pendidikan anak remaja ya, melanjuti tentang pendidikan Isah ya, keluarga Indonesia sehat dan bahagia, yang mana di dalamnya kita sebagai ibu PKK, ibu rumah tangga juga perlu memperhatikan adanya pendidikan lanjut ya Bu ya, dari anak-anak kan menuju remaja beda lagi Bu. Anak remaja itu diberlakukan beda dengan anak-anak yang masih usia SD. Anak remaja itu biasanya ibu ditandai itu sekolahnya sudah SMP Bu dengan tanda-tanda fisik, perubahan fisik. Oh, yang tadinya tidak mengalami perubahan fisik kok sekolahnya beda, penampilannya beda. Nah, itu sudah muncul tanda-tanda anak remaja ibu. Nah, di sini ketika anak remaja itu banyak tantangannya, yaitu dengan adanya pertumbuhan fisik dan emosi ibu. Jadi jenengan harus tahu anak-anak remaja itu mengalami perubahan fisik ya, secara fisik juga secara emosi. Nah, ini menjadi tantangan anak-anak kita itu. Bagi ibu sendiri harus tahu bagaimana cara memperlakukannya ya. Jangan memperlakukan seperti anak-anaknya itu nanti akan banyak menentangnya ya. Jadi perlakukan sesuai dengan usianya. Nah, di sini kan perlu ibu banyak membaca. Sekarang itu PKHP tingkatannya saja ya Bu ya. Ini di aplikasi HP itu ada merah ya Bu ya. Ya, itu merah tinggal diklik aja. Ya Bu ya, ini tambahan itu untuk naik ya. Itu tanya saja bagaimana anak yang suka mengurung diri. Kok anak remaja saya sekarang banyak diamnya, nggak banyak ngomong. Nah, itu perlu diperhatikan tadinya ya. Ramai ngomong ramai kok diam saja. Nah, itu urung. Nah, itu perlu dipertanyakan. Nah, disinilah orang tua harus benar-benar tahu apa keinginannya. Ada itu. Nah, yang kedua itu pengaruh lingkungan. Nah, ini yang sangat mempengaruhi lingkungan. Monggo ibu, anak-anak remaja ini lagi mencari jati diri ibu, harus diperhatikan lingkungannya, terutama teman bermainnya ibu. Anak-anak remaja lebih percaya pada teman bermain, teman sebaya. Maka ya teman harus perhatikan dia temannya baik atau temannya kurang baik. Dia suka mengajaknya yang kemana, waktunya dia sholat dia tinggal ngajak sholat, apa hanya cuma bermain. Di sini pengaruh lingkungan ibu. Jangan harus perhatikan teman-teman dari anak kita yang remaja supaya jangan sampai salah langkah, salah jalan karena pengaruh teman yang kurang baik. Nah, ini monggo kita sering melihat kan jadi sampahannya ditanya yang baik di sekolah maupun di rumah. Atau kalau dengan tanya ke temannya lagi, dia di sekolah temannya siapa? Apakah dari rumah sering tidak berangkat? Ya kadang anak remaja itu ya Bu ya, saya tahu di tempat-tempat sepi mereka bergerombol, terutama anak-anak yang SMP yang SMA itu ya. Akhirnya nggak nyampe ke sekolah, ada yang seperti itu.
kemungkinan niatnya sebenarnya ada Bu ya, tapi pasti terbawa temannya bolos. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Yang ketiga ini menjadi tantangan adalah kurangnya komunikasi. Nah, kurangnya komunikasi ini mungkin karena ibu terlalu sibuk, ya. Mungkin ibu nggak mengerti apa yang diinginkan. Maka disinilah menjadi tantangan bagaimana supaya dengan hubungannya dengan anaknya sudah remaja itu terjalin komunikasi yang baik, ya. Nah, itu insya Allah tidak banyak yang nyeleweng dari perkembangan anak remaja kita. Bagaimanakah strategi untuk pendidikan anak remaja kita, Bu? Yang perlu diperhatikan tadi ada komunikasi yang baik. Ngomong-ngomong, Bu, komunikasi itu ngomong-ngomong. Nah, ada komunikasi yang baik, kamu itu ya anak remaja itu terbuka dan jujur. Umpamanya ya Bu ya, boleh ditanya kalau dia itu bertemannya ada yang lawan jenis ya Bu ya, nyamper dolanannya ternyata ya anaknya yang perempuan kok yang nyamper lanang. Oh ya Bu ya, ya itu siapa? Adakah di antara teman yang lagi itu yang jadi teman khusus kamu ya? Anak sekarang itu udah Ibu ya, anak SMA aja sudah punya pasangan ya Bu ya, punya pacarnya kayak gitu. Jangan harus bertanya ya kepada anak remajanya jika punya teman yang khusus, yang akrab tapi beda jenis ya, barangkali dia teman khususnya. Nah ini menjadikan harus komunikasi khusus ya, apalagi kalau diajak pergi ya. Saya suka sering itu di menjelang maghrib masih ada remaja duduk di sana di tengah jalan Benteng ya, ada di sana. Nah itu kenapa kok mau ya, udah tempatnya seru, banyak nyamuk ya, itu ada banyak yang mengganggu ya, kurang baik. Oke, selanjutnya tadi dengan adanya komunikasi yang baik, ada keterbukaan, kejujuran, mendengarkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi keluhan. Kadang karena tidak komunikasinya baik, akhirnya anak remaja bertanya kepada temannya, lebih percaya kepada teman daripada orang tuanya. Nah ini yang menjadikan kurang baik dalam pendidikan di anak remaja kita. Kalau sampai orang tua nggak ngerti sama sekali tentang kondisi tentang kondisi anak remajanya. Yang kedua adalah memberikan kepercayaan, Bu, ya, memberikan kepercayaan. Kepercayaan di sini apa? Anak remaja dibutuhkan kepercayaan dari orang tua. Diberilah kesempatan untuk membuat keputusan atau mengambil tanggung jawab. Jadi anak itu diberikan satu kesempatan untuk mengambil keputusan dia ingin apa. Makanya, nah kamu nanti setelah SMP kamu mau melanjutkan di sekolah yang mana, itu kamu tuh bisa memutuskan. Bukan jadi memaksa kamu harus maunya sekolahnya di Benteng, nggak boleh keluar dari Brebes. Nah, itu kan berarti anak tidak diberi kesempatan untuk mengambil keputusan pendidikannya dia ingin kemana. Ya. Selanjutnya diberi mengambil tanggung jawab. Ya. Jadi anak-anak kita udah diajari tanggung jawab. Apa tanggung jawab anak remaja? Pokoknya dia bertanggung jawab di rumahnya mau dikasih tugas apa sama nyenengan, atau dia dalam waktu untuk mengatur kedisiplinan ya. Kalau malam pulang jam berapa, kalau main pulang jam berapa. Nah seperti kalau pergi harus ada isi. Nah seperti itu. Kemudian di pengembangan keterampilan anak remaja juga harus bisa diberikan keterampilan hidup. Nah ini kalau anak-anak remaja yang umpamanya sekolahnya tidak dilanjutkan lagi, cukup sampai SMA. Nah mereka bisa diberi keterampilan hidup ya Bu ya. Sekarang banyak sekali ya Bu ya anak-anak putra jenengan LPK yang berdiri di lembaga pendidikan kerja keterampilan sesuai dengan keinginan mereka. Oh ini pekerjaannya apa, diberi keterampilan ya Bu ya. Ibu-ibu yang saya hormati, yang selanjutnya adalah pengawasan yang bijak ya. Dengan orang tua juga harus mengawasi anak remaja kita.
supaya bisa juga memantau aktivitas anak kita. Nah, aktivitasnya anak kita dari jam 7 sampai jam 1 sekolah, yang sekolah ya. Setelah sekolah ngapain? Kalau mereka tidak di pondok pesantren atau di kos atau di mana, ini kan harus tahu kok waktunya jam 1, jam 3 belum pulang. Ya ditegur, ditelepon kalau bawa HP, kalau pulang, nah kamu kok tadi pulangnya jam asar, habis ngapain? Oh ini habis ada PR, kerjain PR ini bukti PR kan ya. Oh iya ini PR-nya. Atau dengan hubungi temannya, bener ya dia. Jadi jangan-jangan malah pergi yang kemana-mana. Nah itu namanya pengawasan yang baik. Kalau lebih bijak lagi yang mau kadang jangan suka ngikut HP-nya, barangkali di HP-nya ada situs-situs yang sering dibuka, dengan histori di YouTube-nya, Google-nya apa ada itu dibuka histori, dia suka buka apa, konten apa itu bisa ya. Itu namanya termasuk ke bagaimana kita melalui pengawasan ya. Oke, kita lanjutkan lagi selanjutnya dalam memberikan anak kita itu ya, peran kita sebagai ibu PKK mengadakan kegiatan ibu PKK ini. Salah satunya adalah kalau bisa itu Bu di satu bagian pendidikan PKK dalam mengadakan pendidikan keterampilan yang belum dilakukan ke anak remaja-remaja kita, ya, pendidikan keterampilan memasak. Ada anak-anak kita tidak tertarik ke itu ya. Iya, nah itu harusnya ada pendidikan keterampilan hidup. Diskusi tentang remaja. Anak-anak di sini beda sih ya Bu ya. Saya kemarin waktu ada anak-anak PKK yang di sana ya, di masjid itu loh. Anak-anak remajanya sekarang saya perhatikan di masjid sudah nggak mau pada ke masjid lagi. Ini saya satu pena-pena yang mana nih ya, ibu monggo anak-anak remajanya disuruh pergi ke masjid lagi. Sekarang masjidnya sudah kosong dari anak-anak remaja Bu. Adanya mbok-mbok. Ini sangat memprihatinkan sekali. Anak-anak remajanya sudah nggak pada tertarik pergi ke masjid, terutama remaja putri. Dulu remaja putri itu yang sholatnya paling belakang itu ya, itu penuh. Sekarang sudah kosong. Itu pada kemana itu loh? Mungkin anak remaja itu anak-anak sekolah SMP, masa kerja. Anak SMP, remaja tua atau remaja dewasa itu SMA umur 18 ke bawah, itu 18 ya. Anak-anak yang sekolah sekarang ini yang tingkatannya sudah remaja jarang pergi ke masjid. Karena saya alhamdulillah 5 waktu yang mendekat masjid, di masjid saya perhatikan merasa kehilangan mereka kok nggak ada itu loh. Nggak ada, pada nggak ada, adanya anak-anak SD. Nah itu kemana? Bahkan di ruang-ruang mengaji pun nggak ada. Padahal ngaji pun nggak ada, sudah nggak ada anak remaja yang mengaji. Yang dulu itu mengaji di bawah asuhan Mas Dani. Itu nggak ada yang ngaji, pada sudah nggak pulang lagi karena nggak ada yang ngaji. Ngaji di Pak Uca juga udah nggak ada lagi nih. Yang ngaji adanya Barin itu yang anak-anak kecil gitu. Monggo jenengan yang punya anak remaja itu disarankan lagi untuk mengaji, untuk sholat berjamaah. Nah itu tadi malah yang banyaknya gerombol-gerombolan main di PlayStation ya, yang di belakang rumah saya di sana. Monggo begitu, kadang jadi tontonannya apa ya Bu yang ada wajib bisa dari pihak desa ya Bu ya. Anak banyak umumnya di situ Bu, di PlayStation ya, rumah saya di situ. Ya, dengan bahasa-bahasanya kalau saya lewat itu Masya Allah ya. Itu rumahnya Mbak Isa itu, Mbak Isa di situ kan kumpulnya anak-anak itu ya. Kemudian membuat lingkungan yang mendukung. Tadi lingkungan yang mendukung adalah lingkungan yang menyediakan anak-anak, membebaskan anak-anak untuk tadi ya berpartisipasi di dalam kegiatan keagamaan ya.
yang berpendidikan dan keagamaan juga banyak kan tua-tua. Nah selalu remajanya mana itu ya? Itu ada di DPI apa itu yang tua-tua, pemudanya awas tua sih namanya ada nggak tertarik ya, karena sudah diberi kesempatan untuk ya hadronya sudah hilang. Itu juga bagus banget ya Bu ya, cuma nggak ada penerusnya. Udah bagus banget itu Kak Sumiati Pulau Gading Pulau Lembas mengembangkan keterampilan orang tua. Ya ini keterampilan orang tua kita memang perlu ada keterampilan Ibu. Keterampilan memahami anak remaja itu perlu keterampilan mengetahui memahami psikologi atau kejiwaannya anak remaja. Ini monggo saya ini ada HP dengan tinggal pilih meta. Apa basic terkait tentang pendidikan, tentang rumah tangga. Enak banget ya. Enak banget itu, tinggal menanyakan. Kalau kurang paham tinggal di konsultasi. Itu saya gratis ya. Iya curhat sama Meta ya, namanya Meta itu Meta ya. Dipunggui demikian tentang pendidikan anak remaja adalah tanggung jawab kita semua, terutama kita sebagai ibu-ibu PKK. Kita harus bekerja sama dengan lingkungan untuk mendukung bagi anak remaja mengembangkan keterampilannya dalam menghadapi tantangan pendidikan anak remaja. Oke Bu, ditanya lagi Sadela tadi mendengarkan. Nah, pendidikan anak remaja akeh tantangannya, sebab adanya apa aja Bu? Tantangan pendidikan remaja itu sebagai apa Bu? Adanya adanya perubahan fisik dan emosional, adanya pengaruh lingkungan, terus terakhir kurangnya komunikasi. Ini yang akan menjadi tantangan, akan menjadi masalah jika ya itu tiga hal itu tidak bisa diatasi. Adanya perubahan fisik, emosi remaja, orang tua nggak tahu, jadi masalah. Pengaruh lingkungan, anak-anak itu yang remaja kalau terpengaruh lingkungan yang buruk ikut buruk, termasuk di dalamnya pengaruh teman sebaya, teman seumur Bu, lebih percaya teman seumur daripada jenengan. Ayahnya curhat. Nah, yang paling membahayakan di sini Bu, kalau mereka tidak ada kepercayaan ke orang tua. Sebabnya apa? Yang ketiga ini kurang komunikasi. Nah itu, jadi yang dipegang dari bidang ini adalah adanya komunikasi yang baik Bu. Komunikasi kayak omong ya, hubungan ya, ngomong lagi ngomong lagi dan istri, ngomong lagi ya kan. Anak itu kalau diomong pas lagi jengkel tuh orang manjing Bu, marah ngamuk ya. Iya ngomong baik sih. Iya. Apalagi kalau anak laki-laki kakek ngomong orang mempan ya, kakek ngomong orang mempan, sekali ngomong aja tapi yang tegas. Cinta Jawa tentang ibae, jalan tentang ibae orang mempan malah. Ya itu ada psikologinya itu ya, pengembangan keterampilan itu. Jadi yang penting dari pendidikan anak remaja adanya komunikasi yang baik ya, pengawasan yang bijak. Dawasi Bu, aja dilos kayak ngelus ayam. Oh ayam sore orang balik ya Bu, anak orang balik boleh ya, anaknya kumpulnya bareng para teman-teman yang bukan jenisnya dengan baik ya Bu. Nah ini akan sangat membahayakan ya Bu ya, karena mereka masih dalam perkembangan ya. Kalau kurang bisa menahan semuanya, bisa terjadi ke pergaulan yang bahasa lebih lain. Jadi ya Bu ya, tolong jaga anak-anak kita, generasi kita ya, supaya anak-anak kita
benar-benar jadi generasi yang soleh-solehan, ya. Anak-anak kita menikah pada waktunya, ya. Jangan pernikahan dini, sudah pada waktunya, yaitu umurnya lebih minimal 19 tahun, ya Bu ya. 19 tahun Bu, lagi gemian tahun 16 tahun. Ini undang-undang yang baru, ya. Anak 18 tahun itu masih anak, kategori anak. Jadi yang sudah boleh menikah usia 19 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan Bu? Halo? Ada pertanyaan enggak? Ada. Ada pertanyaan? Wonten. Wong ibu-ibunya muda sih ya, orang anak remaja. Yang anak remaja siapa ini? Enggak ada. Oh iya, Mbak Ridi itu anak remaja Mbak Askizan, ya. Itu diperhatikan pergaulannya karena itu. Iya nggak ada ya, anaknya mbah sih, sebenarnya putu. Ini ya yang punya anak remaja sudah remaja dewasa kayak bicara udah kuliah, namanya ini remaja dewasa ya, menuju sudah remajanya sudah dewasa, menuju pernikahan ya. Beda lagi ya Bu ya, menangani remaja yang usia SMP, SMA dengan remaja yang masa yaitu sudah masuk ke dewasa ya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita ke depan sebagai orang tua, kita menjaga, mengawasi pendidikan anak-anak kita dengan baik. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.